Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali kita ada di kabar kita hari ini ya. Masih duet maut. Jangan. Kita kalau urusan hari-hari ini kan lalu lintas agak padat ya Mbak. Kalau ngomong maut bahaya. Oh iya, jangan. Ucapan kita jadi doa, jangan sampai naudzubillah ya Allah gitu. Iya. Oke, ini kita sudah masuk hari ke 13 ya. Lebih dari 13. Oh, lebih dari 13. Ya, 13 Ramadan lebih. Nggak terasa ya. Nggak terasa. Nah, ini sudah mulai banyak persiapan untuk yang sudah dilakukan ya. Nah, hari ini di kabar kita akan ngobrol seputar beberapa tradisi ya Bu ya. Iya, beberapa tradisi Betul. di saat bulan suci Ramadan. Betul. Kalau di awal dulu tradisi itu kita sudah awali dengan nyekar ya. Iya, nyekar. Ada yang bilang nyadran gitu juga ya? Nyadran. Nyadran itu daerah mana ya? Ada Nyadran itu daerah mana Bu? Ke Jawa Tengahan gitu sih. Jawa Tengahan. Tapi tradisinya sama kayak kita itu ziarah ke makam kan ya. Oh, nyadran itu hampir sama dengan nyekar. Mirip-mirip begitu. Oh, mirip-mirip. Bedanya? Bedanya apa? Mungkin bunga yang dibawa kalau satunya 7 rupa, satunya 6 rupa. Oh, enggak sih. Kalau saya kemarin cuma 1 rupa aja. Oh iya, 1 rupa ya. Datang aku bawa Yasin tahlil. Oh iya, itu kan bukan bunga. Iya. Jadi memang tradisi di setiap daerah itu bisa jadi berbeda. Betul. Jadi berbeda. Dan mungkin Anda juga bisa sampaikan ya. Ini untuk yang melihat podcast kita hari ini. Iya. Kalau di daerah Anda itu ada tidak tradisi yang kira-kira dilakukan dan sampai sekarang ini masih dilakukan dan itu menarik gitu pada saat bulan suci Ramadan. Kalau kita ngomong Ramadan ini kan sebenarnya sebuah ritual religi ya Mbak ya. Tapi kekhasan kita di Indonesia itu adalah biasanya religi bersanding dengan tradisi atau budaya gitu. Nah, kalau semacam nyekar itu juga perpaduan antara itu, saya rasa demikian. Termasuk juga nanti kalau kita masuk ke hari-hari ke belakang ya. Apa tuh? Bentar lagi biasanya 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu ada maleman. Nah, ngomong maleman jadi lapar. Masih pagi. Iya benar. Soalnya menunya menggiurkan. Betul. Ngomong maleman kan berarti apa tuh Mbak? Maleman itu ngomong malam, bukan kan? Loh iya. Kenapa dinamakan maleman? Nah, kenapa? Aku jadi bertanya-tanya juga. Sama. Oh. Aku juga nggak tahu. Padahal kalau maleman itu identik dengan makanan ya. Ada kayak tradisi kita itu berbagi makanan dari satu rumah ke rumah yang lain. Biasanya sih satu lingkup, satu RT atau satu dusun gitu kan. Iya. Kemudian atau bisa jadi dibawa ke masjid. Ada yang begitu ya. Dibawa ke masjid. Nah, itu nanti ada doa baca Yasin, baca tahlil. Benar. Nah, itu kemudian dibagi-bagi. Iya, betul. Ada yang begitu. Tapi aku benar-benar jadi ada tanda tanya kata Mbak Erin tadi tuh, kenapa namanya kok maleman gitu ya? Sementara kita ngedarkannya sore-sore gitu. Ada yang siang-siang kan? Ada kok nggak siangan? Kok nggak siangan gitu? Kok jadinya maleman? Nah, ini untuk bukan memperkuat ya. Memperkuat supaya kita lebih tahu. Nah, iya. Untuk ngudari istilahnya sesuatu yang belum diketahui ini. Iya, benar. Kita nanti bentar lagi akan kehubung ya. Iya. Menghubungi Mas Dian Soekarno. Mas Dian Soekarno. Mas Dian Soekarno. Betul. Mas Dian Soekarno. Beliau ini adalah budayawan ya, Bu. Budayawan. Pernah kita undang sih sebenarnya ya. Pernah betul. Pernah kita undang. Waktu itu bicara tentang asal usul desa gitu. Mas Dian ini konsisten banget loh. Sejak sekarang juga masih nelusuri desa, nyari asal usul ceritanya gitu. Kan gak banyak orang melakukan aksi begitu ya. Tindakan begitu maksudnya. Betul. Yang kemarin katanya seperti asal usul yang viral itu asal usul desa pacar peluk. Itu salah satunya juga Pak Dian. Salah satunya. Ya. Jadi penasaran nggak pacar peluk? Nanti. Oke, kita ngomongin maleman dulu hari ini. Maleman dulu. Kita coba hubungi langsung? Iya, kita coba hubungi Mas Dian Soekarno. Mas Dian. Ini kalau nggak pakai handphone nggak dengar Mbak Erin. Jadi harus dipakai ini.
Halo. Assalamualaikum, Mas Dian. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Mas Dian. Ini sama saya Erin, Mas. Halo. Sama Mbak Robi juga. Halo, siap. Oh, Inje. Ya, halo. Gimana kabar hari ini? Saya. Inje. Alhamdulillah masih seger. Alhamdulillah. Belum loyo ya? Kalau jam segini kayaknya belum ya? Enggak loyo kayaknya kalau menjelang. Mas Dian ini masih melanjutkan aktivitasnya untuk apa? Cari-cari menelusuri sejarah desa dusun. Ya. Masih ya? Ya setelah ini saya meluncur ke Sumber Beji. Setelah acaranya ini. Sumber Beji Jogoroto. Sumber Beji itu Kesamben Ngoro. Oh, Ngoro ini. Kesamben ya. Tebuireng no, Mas. Iya. Apa nih yang mau ditelusuri? Banyak ya. Banyak. Situs-situs gitu. ya, nama-nama desa dusun ya. Oke, nanti informasinya kita tunggu. Iya. Siap. Tapi sebelum nanti kita mau tanya seputar Maleman nih Mas Dian, pengen tahu Mas Dian sekarang bukunya ada berapa jilid ini? Kayaknya kemarin sudah lebih dari 2, dari 3. Banyak. Kalau yang khusus sejarah desa, dusun, nama tempat dan sebagainya itu sudah 4 buku ya, 400-an titik lah. Wah. Ini kita mau siapkan buku ke-5 ya. Wow, terus kalau novel triloginya insya Allah nanti Agustus lah. Kalau novelnya iya. Kita harus ada sesi khusus ngomongin soal itu ya Mbak Erin ya. Iya, betul. Mesti lebih ini lagi. Oke, ini hari ini ngobrolin tentang Maleman ini Mas Dian. Pengen tahu sebenarnya itu kalau malam kenapa dikatakan Maleman? Kok nggak siangan apa pagian gitu? Nah, sejarahnya itu kayak apa sih Mas? Jadi begini, untuk orang Jawa itu kan bahasanya kan bahasa Sinandi, bahasa lambang ya, bahasa simbol. Jadi makanya ada dikatakan Jawa ini panggonan semu. Jadi Jawa itu berbicara dengan simbol-simbol. Hitungan waktu Jawa itu beda dengan hitungan waktu internasional ya. Kalau Jawa itu dihitung dari mulai start jam 12 siang sampai menuju ke jam 12 malam. Nah, jadi kalau misalkan kita 12 siang, jadi misalkan kalau kita kan pakai AM PM itu pakai hitungan ala internasional yang start jam 12 malam kan? Oh iya. Kalau orang Jawa itu start jam 12 siang. Jadi 12 siang itu kalau misalkan lewat dari jam 12 siang hitungannya sudah ikut hari berikutnya. Nah, itu dari faktor waktu. Maka kemudian disebut malam itu artinya adalah malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Nah, itu kemudian untuk persiapan menuju malam ganjil itu biasanya start jam 12 siang. Misalkan nanti malam itu sudah malam selikur, berarti ngitungnya ya jam 12 siang hari ini dan seterusnya sampai sudah nanti malam seperti itu, Mbak. Jam 12 ya, sudah masuk besok. Iya, sudah masuk hitungan besok. Itu kalau orang Jawa. Oh, Inje. Wah, ini sesuatu yang baru ya. Oh, iya. Saya pikir kalau tentang hitung itu kalau biasanya kan ikut apa tuh dalam agama ya, Mas. Dalam Islam itu biasanya mungkin jam 4 atau jam 5 itu baru masuk perhitungan ganti hari gitu ya. Tapi perlu diketahui bahwa hitungan tahun Hijriah, jadi Sultan Agung itu memiliki kebijakan, kearifan ketika Sultan Agung itu membuat kalender Saka, kemudian dicocokkan Hijriah itu disesuaikan dengan jadi bukan kalender Hijriah, kalender Jawa itu kan bukan penggabungan, saya pikir penyelarasan antara kalender Saka dan kalender Hijriah itu dimulai dari Sultan Agung, seperti itu, Mbak.
gitu. Iya. Jadi makanya kalau tadi ada tradisi maleman itu karena itu sudah dihitung masuk hari berikutnya, jadinya malamnya gitu ya Mas Dian ya. Iya, itu kalau dari sisi waktu. Tetapi kalau dari sisi bahwa kemudian malam Lailatul Qadar itu diduga itu kan malam-malam ganjil. Itulah makanya kemudian orang Jawa memiliki tradisi maleman. Nah, diisi dengan apa? Kemudian memberikan unjung-unjung atau weweh gitu ya, memberikan sodako makanan, ater-ater kepada. Nah, itu maksudnya di situ. Oh, gitu. Nah, itu dulu awal pencetus maleman itu pada saat Sultan Agung tadi ya? Bukan. Kalau itu kaitannya dengan Wali Songo sudah. Jadi kalau Sultan Agung jauh sebelum Sultan Agung itu sudah dimulai. Jadi konsep sebenarnya menurut catatan sejarawan, misalnya almarhum Pak Agus Sunyoto itu kan menjelaskan tentang metodologi dakwah era Wali Songo, yang itu termuat dalam kitab Kansul Ulum karangan Ibnu Batutah. Itu kan dakwah dibagi dua, yang konsep putiah dan konsep abaah. Yang konsep putiah adalah dakwah yang secara kafa, yang sumbernya Quran dan hadis. Yang abaah adalah dakwah yang juga melibatkan kearifan lokal, dalam hal ini budaya, yang tidak menyimpang dari Quran dan hadis. Tetapi ketika era penjajahan, Senogoro-Gronyo itu dengan divide et imperanya, pecah belah dan kuasai, putiah itu dianggap sebagai putian dan abah menjadi abangan dan dibenturkan, dan kita menjadi korbannya sampai sekarang, kan seperti itu. Padahal nggak bertentangan sebenarnya dua konsep itu ya. Harusnya tidak. Ya. Jadi konon ini menurut para sejarawan kan putiah itu mengacu pada pimpinannya adalah Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Sedangkan abah ya banyak. Kalau abah ini misalkan Sunan Kalijogo, kemudian Sunan Kudus dan sebagainya, itu golongannya abah tadi. Apalagi Sunan Kalijogo ini terkenal dengan budayawan juga yang menyebarkan agama Islam melalui itu. Gitu. Ya seperti itu. Bahkan pola-pola kearifan rata-rata itu kan dicetuskan oleh Sunan Kalijogo. Nah, kalau di Maleman itu kan biasanya ada apem ya, yang gak ketinggalan itu Mas Dian. Nah, itu kenapa kira-kira kenapa ada apem itu? Atau mungkin selain apem itu ada jenis makanan tertentu yang lain yang mungkin juga simbolik, atau cuma apem aja gitu? Ya. Dalam kuliner bahasa Jawa kuno itu biasanya mengacu pada prasasti Taji dan Serat Centini ya. Serat Centini itu memberitakan kuliner-kuliner abad-abad yang bersetting, misalkan abad 17 ke atas ya. Nah, tetapi masih bisa dilacak bahwa memang ada tradisi apem. Apem itu katanya dari afun, memaafkan itu ya. Maka ada tradisi memaafkan itu. Itu yang kemudian, dan sebagian masyarakat meyakini itu dimulai sejak yang Sunan Kalijogo, kan seperti itu. Selain apem ada mboten Mas Dian? Kalau menu-menunya yang lainnya gitu. Tapi sebenarnya khusus di Jombang itu ada tradisi colok ya. Colok itu biasanya malam bukan kuliner, tapi membuat obor-obor kecil itu dari kain perca, kemudian dibakar di beberapa tempat, di tempat pembuangan sampah, di dekat pintu dan sebagainya. Colok itu biasanya menjelang malam hari raya biasanya. Yang itu oncor ya, itu Mas Dian, bukan? Iya. Bukan oncor, tapi kalau oncor kan untuk takbir keliling. Itu ada tradisi colok. Saya masih menangi itu kalau tradisi colok. Cuma sekarang sudah enggak ada ya. Sudah. Iya, biasalah. Apa tadi jadi kain dibungkus apa tadi? Kain perca. Jadi kain perca itu dililitkan ke semacam kayak tusuk sate gitu loh. Terus dikasih minyak, dibakar gitu. Itu dia. Terus seperti itu. Itu ada tradisi colok. Terus dipakein apa?
orang Jawa itu kan meyakini bahwa para leluhur itu ketika menjelang menjelang penghabisan Ramadan itu kan isane mulia dikatakan sebagai pulang lah, itu dilambangkan, difilosofikan sebagai biar nanti jalannya ikut terang seperti itu. Itu nenek moyang memfilosofikannya demikian. Itu khusus tradisi Jombang ternyata colok ya. Iya. Itu yang saya tangkap di Jombang ya. Kalau daerah lain saya kurang tahu. Kalau di Jombang ada nggak Mas yang daerah-daerah tertentu gitu yang masih melakukan tradisi colok itu? Atau udah nggak ada sama sekali? Nggak ketemu? Ya ada beberapa, tapi ya tidak semua orang. Saya pernah di daerah Gudo itu masih ada 1-2 orang, tapi tidak semuanya. Kalau yang mau ngugemi tradisi colok itu ya hampir tidak semuanya ya, cuma 1-2 orang saja lah. Sesepuh yang masih melakukan itu. Betul. Ya. Kesannya bukan secara komunitas atau bersama-sama gitu ya Mas. Ya. Harusnya kalau masih bisa tetap dilestarikan, kita lestarikan harusnya sebenarnya ya, karena kalau hilang itu sayang gitu ya. Tapi anak-anak zaman sekarang ini agak susah kayak. Iya betul. Kendalanya itu Mas Dian ya. Mas Dian, selain maleman ini ada beberapa tradisi yang mungkin bisa sampaikan gitu Mas Dian, yang kayaknya sekarang ini sudah jarang dilakukan. Ya, kalau tradisi malaman jelas ya, malam ganjil pada akhir Ramadan, dan biasanya kalau itu kemudian ditutup dengan Rioyo Kupat seperti itu. Nah, kalau Rioyo Kupat itu kalau di Jombang kan biasanya 1 pekan setelah Hari Raya Idul Fitri ya, karena Kupat itu dari Kerotoboso ngaku lepat kan itu. Kemudian ada juga unsur lepetnya. Lepet itu yang terbuat dari janur itu ya, lepet. Kupat lepet jadi. Kalau kupat jadi ngaku kupat lepet itu. Apa? Iya, ya. Lepet itu sedaya lepat di Sinepuro, makanya jadi lepet itu sedaya lepat nggih. Ya seperti itu. Ya. Nah, Kupat sendiri itu umumnya kan bujunya 4. Kalau di Jombang banyak buju itu sudutnya itu ya. Ada kupat buju. Ya, kupat itu namanya buju istilahnya. Buju. Ya, ada buju. BUCU. Oh, buju. BUCU. Tapi sebutnya buju. Ya. Ya itu buju itu. Kalau buju itu khusus untuk orang jomblo itu. Jangan begitu Mas Dian. Terima kasih. Tadi kirain bojo, ternyata buju. Iya. Cuman memang orang Jombang nyebutnya memang bojo ya Mas ya. Bojo. Oh iya. Buju itu sudut ya. Iya, sudut. Buju. Oh, okay. Ya. Kalau jadi ada buju 2 sampai buju 8. Oh iya benar. Kalau saya biasanya itu kalau bikin buju 6 apa buju 7 gitu Mas Dian. Susah ya itu. Iya. Buju 7 yang susah. Aku nggak bisa. Mas buju 1 aja sampai. Iya. Jadi gimana Mas? Dari unsur pembuat kupat itu dari bahan-bahan janur gitu. Janur itu kan filosofinya janah dan nur, jadi cahaya surga. Kita sudah melewati masa pengampunan di Ramadan terakhir, maka menikmati cahaya surga. Lewat apa? Janur, janah, nur. Jadi nur, janah lewat janur itu tadi. Janur ada gitu, maksudnya kelapa itu juga namanya janur. Apakah awal kata janur itu dari situ itu Mas? Ya, itulah Jawa, semuanya disimbolkan Jawa, ya. Itulah Jawa. Ya, panggonan semu gitu ya. Iya, keren. Seperti itu. Jawa ini keren bener. Iya. Gimana Mas Dian? Mungkin dia lanjut lagi. Iya. Iya, monggo. Oh iya. Kira-kira apa yang tadi apa? Filosofinya janur, janah dan nur sudah. Dan itu rangkaian dari kupat kan ya Mas ya. Iya, betul. Yeah. Kalau ngomong
kupatan ini ternyata masih menjadi rangkaian dari maleman gitu ya Mas ya, bukan yang sesuatu yang terpisah. Karena saya tadi mengira kalau ternyata kupatan itu terpisah, maleman terpisah gitu. Ternyata maleman itu rentetannya nanti ujungnya kupatan itu ya. Iya, sebenarnya dikatakan terpisah dikatakan rentetan karena kalau maleman itu fokusnya begini, kalau maleman itu kan sodako makanan itu kan, ater-ater itu kan, nah ater-ater itu nanti akan ditutup dengan apa istilahnya megengan itu kan yang ada apemnya itu, tanda dimaafkan ya, tanda dimaafkan. Tetapi namanya dimaafkan itu kan hubungannya dengan hablum minallah. Ya jelas kita melakukan puasa kan hablum minallah, dimaafkan oleh Allah kan gitu. Betul. Nah, kemudian urusan kita dengan sesama manusia dan makhluk kan belum selesai. Nah, maka ada tradisi kupatan itu ngaku lepat itu. Iya. Jadinya vertikalnya dapat. Jadi kemudian digenapkan. Ya, seperti itu. Kalau gambaran kupatan di sekitaran Jombang mungkin ada yang bisa diceritakan. Saya rasa ini juga sesuatu yang sangat menarik gitu untuk dibagi. Ya, sebenarnya kupatan itu kalau zaman saya kecil tahun-tahun 79 itu kan ya betul-betul sakral ya. Tapi kalau sekarang kupatan itu kan hanya semacam buat rame-rame aja lah bahwa ini ya Idul Fitri. Karena zaman kecil saya Idul Fitri itu kupat itu belum keluar, kalau belum hari raya ketupat itu. Tapi kalau Idul Fitri kupat belum keluar. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, sekarang kan enggak Idul Fitri. Iya, sebenarnya belum waktunya. Iya, belum waktunya ya. Tapi sekarang kan Idul Fitri sudah terpengaruh oleh misalkan secara nasional Idul Fitri ya ketupat, padahal ketupat itu bukan masa Idul Fitrinya, atau setelah Idul Fitri malah. Setelah Idul Fitri. Bukan Idul Fitrinya tapi setelah biasanya setelah Idul Fitri 1 minggu. 1 minggu ya. Iya, 1 minggu biasanya. Sak pasar lah. Betul. Sak pasar itu sak pasar itu 6 dino kan ya, 1 pekan. Iya, jadinya memang sekarang jadi sudah bergeser dari sisi akhirnya tadi waktunya itu ya. Iya. Ya sakralnya itu mungkin juga ya. Iya, kalau sakralnya juga. Kalau dulu betul-betul ini Mas Dian, ini juga kaitannya sama waktu ya. Kalau dulu itu biasanya di kupatan itu ditaruh di ba'da subuh. Sekarang mah orang bebas kayaknya. Nah, kalau ba'da subuh itu apa memang kekhasannya di waktu itu atau cuman di daerah tertentu aja makanya ba'da subuh gitu, Mas? Ya, rata-rata ya ba'da subuh itu yang diambil ya. Karena ya banyak hal misalkan kan disesuaikan ketika Syawal itu kan dimulai setelah Ramadan itu kan dengan sholat Id. Dan maka ketika sepasar atau sepekan dari sholat Id itu kan juga ba'da subuh. Jadi bersamaan dengan pelaksanaan satu pekan setelah sholat Id itu. Jadi bukan disesuaikan dengan ketika Idul Fitri itu loh. Semacam itulah gampangannya. Tapi sekarang kadang nggak subuh lagi, Mas. Makanya aku rindu juga gitu. Kayaknya dulu kan khas pagi-pagi gitu, kriuk-kriuk, ternyata makan kupat gitu. Semangat bangun. Sesuatu yang sangat indah lah. Iya, benar-benar. Oke. Rasanya beda. Beda. Oke, Mas Dian terima kasih. Sudah ngerapotin bentar. Sama-sama, Nggih, selamat melanjutkan aktivitasnya. Hati-hati nanti kalau mau ke Ngoro ya. Terima kasih. Lain waktu nanti kita ngobrol ya, Mas ya, secara live langsung di Suara Tebu Ireng ya. Insyaallah. Insyaallah. Matur suwun. Assalamualaikum. Sami-sami, Waalaikumsalam. Ya, dan ya inilah jadi tradisi ini memang
harusnya kalau ini masih bisa kita lestarikan, kenapa tidak gitu Kenapa tidak? Harusnya kita lestarikan. Betul. Karena momentum itu kan mahal harganya. Kalau sudah hilang baru kita nanti. Iya. Itu apa ya, kayak kalau kita itu masih ngikuti atau melakukan sakralitas tradisi gitu ya, Mbak. Ke hati tuh jadi adem gitu. Iya, betul. Kepikiran juga gitu. Wah, ya betul. Jangan-jangan ke hati dan pikiran. Ini banyak yang marah-marah karena tradisi kita sudah banyak yang luntur gitu kayaknya. Kalau anak zaman sekarang sih kayaknya santai-santai aja ya. Tapi kalau kita yang pernah ngerasain itu gitu ya. Iya, benar. Itu ada momentum yang hilang, itu rasanya itu udah beda banget. Iya, udah benar. beda banget. Kayak memang benar-benar hilang gitu iya, ya. Betul. Kayak kalau sekarang ini seperti tradisi hari raya Idul Fitri itu kan di desa kalau dulu ya banyak kan rame-rame anak-anak itu kalau malam pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Kalau sekarang ini kan ada berapa yang sudah jarang melakukan itu, apalagi jarang. Kalau di Jombang Kota kayaknya udah jarang. Iya. Ini bukan karena pandemi kemarin loh ya. Sebelum pandemi itu juga memang sudah agak luntur gitu. Iya, sudah tidak banyak yang melakukan itu gitu. Jadi rombongan. Kalau dulu kan habis maghrib itu rombongan. Benar. Jadi bersyukurlah kalau kita punya kenangan-kenangan masa lalu yang indah terkait dengan Idul Fitri. Kalau masih di desa masih kita jumpai beberapa tradisi ya. Iya benar. Tapi kalau sudah di kota itu sepi juga kadang kan. Iya, rasanya sudah hilang rasanya. Betul. Sayang banget kayaknya. Oke. Ini kayaknya kita cut sampai di sini untuk ngobrolin malaman sama tradisi apa ketupat tadi ya? Iya. Barangkali teman-teman nanti pengen kita ngobrolin apa gitu kaitannya. Ya kita di Jombang sih, barangkali ada yang terkait di Jombang atau terkait dengan di daerah lain boleh lah. Nanti kita coba bisa bantu call narasumber yang bisa yang berkompeten kompeten lah tentunya, semakin memantapkan untuk mendapatkan atau memberikan informasi terkait dengan yang diangkat gitu ya. Oke, terima kasih. Saya Rin pamit sementara untuk hari ini. Bersama Mbak Robiah. Malayati juga. Yuk, ketemu lagi insyaallah di kabar kita selanjutnya. Khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.